Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas pada matkul bioteknologi pangan mengenai roti tawar gandum enzimatik halal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan industri bakery di Indonesia. Yang pertama, ada minimnya produk roti yang 100% halal dan aman. Banyak sekali produk bakery di pasaran masih menggunakan bahan tambahan sintetis. Kedua, kekhawatiran konsumen muslim terhadap kehalalan bahan tambahan pangan. Enzim dalam industri bakery umumnya berasal dari hewan atau mikroorganisme dengan media kultur yang bisa mengandung unsur haram. Selanjutnya yaitu minimnya produk bakery yang fungsional yang mendukung kesehatan pencernaan. Jarang ada roti yang berfungsi sebagai pendukung pencernaan atau mikrobiota usus secara alami. Keempat, permintaan tinggi akan pangan sehat dan praktis di kalangan konsumen muslim. Kesadaran konsumen akan produk halal yang tinggi mendorong produsen bakery untuk memenuhi kebutuhan ini. Solusinya yaitu roti gandum enzimatik halal. Ciri khas produknya yaitu 100% halal, bergizi, tanpa pengawet dan tambahan bahan kimia. Solusi pertama, menggunakan enzim lipase dan protease halal dari mikroba GRAS dan media fermentasi halal. Yang kedua, menghindari bahan kimia sintetis, menggunakan enzim fungsional alami secara alternatif. Yang ketiga, enzim lipase dan protease membantu pencernaan dan menjaga mikrobiota usus sehat, terbukti dari studi ilmiah. Yang keempat, menggunakan tepung gandum utuh sehingga menghasilkan roti berserat tinggi dan bernutrisi. Baik, selanjutnya ada unique value atau keunikan dari produk. Yang pertama itu ada harga kompetitif, di mana harganya setara dengan nilai pasar, namun menawarkan nilai tambah halal, sehat, dan alami. Yang kedua, 100% terjamin halal, di mana produk ini menggunakan enzim halal dari mikroorganisme yang dikultur dalam media halal dan tanpa kontaminasi bahan haram. Yang ketiga, bahan bebas tambahan kimia sintetis, di mana produk tidak menggunakan pengawet kimia, pelembut buatan, atau emulsifier sintesis. Yang terakhir ada clean label dan fungsional, di mana seluruh bahan yang digunakan itu dikenal aman oleh konsumen serta menyehatkan pencernaan, menjaga keseimbangan mikrobiota usus, dan meningkatkan pencernaan protein gluten. Selanjutnya ada target pasar industri bakery di Indonesia. Di sini ada sasarannya yaitu konsumen muslim urban dan semi urban di Indonesia yang berusia 20 sampai 45 tahun termasuk keluarga muda, generasi M, generasi Z, ibu rumah tangga dan profesional muda. Di mana sasarannya itu kelas menengah yang mulai sadar akan gaya hidup sehat, makanan halal yang terpercaya, produk alami dan fungsional. Untuk potensi pasar dari produk ini, yakni Indonesia memiliki pasar halal yang besar di topang tren healthy lifestyle, regulasi yang mendukung, dan konsumen yang makin sadar akan produk sehat dan halal. Peluang ini diperkuat oleh dukungan pemerintah serta potensi kemitraan dengan berbagai komunitas dan pelaku usaha lokal. Selanjutnya ada model bisnis cara produk menghasilkan pendapatan. Yang pertama, penjualan produk roti dalam kemasan. Untuk roti ukuran reguler kurang lebih 400 gram dengan harga 12.000 sampai 22.000. Untuk roti ukuran mini kurang lebih 200 gram dengan harga 7.000 sampai 12.000. Yang kedua ada strategi multi pricing dan bundling produk. Pendapatan juga dihasilkan melalui penawaran bundling misalnya pembelian roti bersama produk bakery lain atau paket promosi musiman. Strategi multi pricing memungkinkan menjangkau berbagai segmen, kelas menengah dan pelajar atau mahasiswa untuk meningkatkan volume penjualan. Yang terakhir, penjualan melalui kemitraan UMKM dan komunitas. Produk dipasarkan melalui kerjasama dan koperasi pesantren, toko roti lokal, dan UMKM bakery. Model business to business B2B untuk ini memungkinkan penjualan dalam skala besar dan memperluas jangkauan distribusi produk halal fungsional. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada promosi. Promosi digital, media sosial, iklan berbayar, website, dan marketplace. Yang kedua ada kolaborasi UMKM dan influencer muslim. Yang ketiga ada demo masak dan testing produk. Dan yang terakhir ada program bundling dan loyalitas.
Selanjutnya ada distribusi. Yang pertama online dalam bentuk marketplace atau website. Yang kedua ada offline, toko minimarket, UMKM, koperasi atau reseller. Yang selanjutnya ada kemitraan, reseller, agen, franchise. Dan yang terakhir ada branding. Yang pertama identitas merek, nama brand. Yang kedua ada slogan, yaitu roti sehat 100% halal dan alami. Yang ketiga ada desain kemasan ramah lingkungan, modern dan islami. Dan yang terakhir ada brand positioning, yaitu clean label halal bakery brand pertama yang fungsional dan ramah pencernaan. Yang selanjutnya yaitu ada analisis risiko common produk, ada alergenitas. Enzim adalah proteinase yang berpotensi menimbulkan alergi atau gatal ruam dan sebagainya pada sebagian konsumen. Kemudian ada toksisitas, risiko pencemaran bahan kimia, logam berat atau senyawa berbahaya dari proses fermentasi atau pemurnian enzim. Kemudian kontaminasi silang, potensi tercemarnya bahan halal dengan bahan haram selama proses produksi atau distribusi. Selanjutnya, strategi mitigasi itu pertama gunakan mikroorganisme GRAS dan media fermentasi berbasis bahan halal, misalnya dedak, molase, tepung jagung. Terapkan sistem pengawasan mutu ketat seperti uji laboratorium rutin untuk alergen dan toksisitas. Terapkan sistem jaminan halal atau SJH dan prosedur sertifikasi halal sejak awal. Pastikan proses produksi memenuhi standar HACCP dan GMP. Labelkan produk dengan peringatan potensi alergen jika diperlukan. Kemudian lakukan audit internal dan eksternal berkala untuk memastikan konsistensi, kehalalan, dan keamanan. Untuk regulasinya, kami menganut Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 Tahun 2016 tentang penggunaan bahan penolong, golongan enzim, dan penjerap enzim dalam pengolahan pangan. Kemudian Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Kemudian Standar GMP dan HACCP. Kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan selanjutnya Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2021 tentang standar sertifikasi halal produk pangan. Yang selanjutnya ada proyeksi keuangan, itu biaya produksi per 100 bungkus itu totalnya ada 915.000 dengan biaya per bungkusnya yaitu 915 dibagi dengan 100 bungkus yang totalnya per bungkus itu 9.150. Estimasi pendapatan per batch itu jumlah produk per batch 100 bungkus, harga jual rata-rata 17.000, total pendapatan 1.700.000, laba kotor 785.000, margin laba 46%. Indikator keberhasilan itu mencakup dari keuangan, produksi, pasar, legalitas, kesehatan dan gizi, konsumen dan promosi, dan juga kemitraan. Oh, kecil. Roti tawar gandum. 100% roti sehat, halal dan alami. Roti gandum enzimatik halal adalah solusi inovatif untuk konsumen yang membutuhkan pangan sehat, fungsional, dan 100% halal. Produk ini dikembangkan dengan pendekatan ilmiah tanpa bahan kimia sintetis, serta mendukung gaya hidup sehat dan syariah. Untuk merealisasikan skala produksi dan distribusi yang lebih luas, kami membuka peluang kemitraan dan investasi dalam bentuk pendanaan untuk pembelian alat produksi skala UMKM dan sertifikasi halal resmi, kolaborasi distribusi dengan koperasi, pesantren, atau UMKM bakery lokal, serta dukungan promosi melalui platform digital dan komunitas halal brainer. Mungkin sekian presentasi kami pada hari ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.